Yang lain gimana ya? Iya, padahal acara ulang tahunnya mulai jam 5. Kamu tahu nggak asal mulanya ulang tahun? Asalnya ulang tahun. Mungkin dari sejak... perutku kok jadi sakit sih. Ke belakang dulu, Wis. Barangkali bisa dapat pencerahan di belakang. Kok ulang tahun bisa ada ya? Untuk mengetahui asal muasal ulang tahun, kita kembali dulu ke zaman peradaban Mesir kuno. Sebelum terciptanya kalender, sulit bagi orang-orang untuk melihat waktu. Saat itu astronomi diandalkan untuk menentukan waktu perayaan keagamaan mereka. Dan setelah astronomi, keluarlah kalender. Perayaan keagamaan ini diantaranya adalah perayaan hari lahir Fir'aun, di mana diadakan sebuah jamuan makanan yang megah dan semua pekerjaan dihentikan selama perayaan ini. Di sini, orang-orang belum merayakan hari ulang tahun masing-masing individu. Yunani kuno melakukan berbagai perayaan kepada dewa-dewa mereka. Ada satu perayaan kepada dewa Artemis yang dilakukan di Munisia pada bulan Munician. Saat bulan sedang purnama, mereka melakukan pawai sambil membawa kue atau roti besar bundar ke kuil Artemis. Kue ini dihiasi dengan lilin sebagai simbol terangnya cahaya Artemis. Setelah membuat doa, mereka memadamkan lilin sehingga asapnya bisa membawa doa itu ke surga. Kalau menurut buku yang ditulis oleh Herodotus, di zaman itu orang-orang Persia sudah melakukan kegiatan ulang tahun. Kegiatan ini dianggap tidak wajar oleh orang-orang Yunani di masa Yunani klasik. Adalah mungkin bahwa orang-orang Persia melalui pemujaan Mitra dan Zurfan menanamkan kebiasaan ini kepada orang-orang Romawi. Romawi dipercaya sebagai peradaban pertama yang tidak merayakan ulang tahun untuk sosok figur agamawi. Di Romawi, awalnya perayaan besar ulang tahun hanya diselenggarakan untuk kaisar. Namun, seiring waktu, para bangsawan mulai merayakan ulang tahunnya juga. Dan kebiasaan ini tersebar di Kekaisaran Romawi. Perayaan ulang tahun orang Romawi dilakukan lebih sebagai perayaan keagamaan, meskipun ada juga unsur sosial pertemanannya. Mitos yang berkembang di Romawi saat itu. Setiap orang memiliki jenius yang mereka dapat di hari lahirnya. Makhluk ini melindungi seseorang selama setahun dan untuk memperkuat perlindungannya harus dilakukan kegiatan ulang tahun, yaitu memberi pengorbanan kepada jenius, pembakaran dupa, membuat dan memakan kue ritual sambil mengenakan jubah putih. Bahaya dari roh jahat akan meningkat di hari ulang tahun seseorang. Untuk menjauhkan hal ini, orang-orang harus berkumpul, mengelilinginya, memberikan hadiah dan menyampaikan harapan yang baik-baik. Besarnya keributan yang dia buat akan berpengaruh pada keberhasilan perlindungan yang akan dia terima. Acara ulang tahun yang serupa dengan ulang tahun modern adalah tradisi yang dilakukan di Jerman pada akhir abad ke-18. Kinderfeste diadakan untuk anak-anak dan terdapat kue, lilin, dan acara memadamkan lilin dan membuat harapan. Uniknya, jumlah lilin yang ditaruh sama dengan usia tambah 1 sebagai harapan bahwa ia bisa hidup setidaknya 1 tahun lagi. Asumsinya, kegiatan perayaan-perayaan di kebudayaan lampau tersebut berkembang menjadi perayaan ulang tahun modern yang kita kenal dan lakukan sekarang. Meskipun banyak juga perayaan ulang tahun dari kebudayaan-kebudayaan lain yang berkembang secara independen di belahan dunia lain. Seputar ulang tahun. Ada upacara unik di Indonesia bernama Tedak Siten. Tedak Siten adalah budaya warisan dari leluhur Jawa yang akan dijalani bayi di usia sekitar 7-8 bulan. Bagian upacara ini yang menurut Olis menarik adalah ketika sang bayi disuruh memilih benda-benda di dalam kurungan ayam. Kalau si bayi memilih mainan pesawat, itu artinya ia berminat menjadi seorang pilot. Ini mirip seperti upacara Zuachao di Cina. Zuachao ini telah ada sejak dinasti Song.
dirayakan di ulang tahun bayi yang pertama. Yakini, benda yang dipilih oleh sang anak akan berpengaruh pada sifat dan masa depannya. Ada juga satu tradisi unik di acara ulang tahun yang dilakukan di berbagai negara, yaitu memecahkan pinata. Pinata akan diisi dengan mainan kecil, permen, atau coklat lalu digantungkan. Anak yang berulang tahun kemudian akan berusaha memukul pinata memakai tongkat dengan mata yang ditutup. Banyak berdebatan tentang asal-usul tradisi pemecah pinata. Namun, tampaknya tradisi ini berasal dari Cina dan pertama kali sampai di daratan Eropa pada abad ke-14. Tradisi ulang tahun unik lainnya ialah Buttered Noses, hidung bermentega. Tradisi ini dimulai di negara Skotlandia dan sampai ke Kanada Timur. Bagi siapapun yang sedang berulang tahun, hidung mereka akan diulesi dengan mentega. Bukan sekedar hiburan atau lucu-lucuan saja. Ternyata makna di balik tradisi ini adalah untuk menghindari nasib buruk. Bagaimana? Asal-usul ulang tahun cukup menarik, bukan? Ternyata tradisi ulang tahun bisa terbawa dari zaman ke zaman dan bisa juga terpengaruh oleh peradaban atau tradisi lain. Olis juga sudah membahas tentang tradisi ulang tahun unik dari berbagai negara. Kalau kalian punya cerita unik nggak saat ulang tahun? Udah jam 5. Oh, ini pasti teman-teman. Hai. Permisi, mau cek. Ini ya bang barangnya. Oh iya, terima kasih. Halo? Halo, maaf please. Kemarin typo bukan di rumahnya Andi tapi rumahnya Sakti yang benar. Hai, ini Olis. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan komen untuk seputar pertanyaan yang kalian kepo. Silakan berdiskusi di kolom komentar ya. Subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.